Saudara, meskipun batu akik tidak se-booming setahun lalu di Aceh, namun hal tersebut tidak berlaku bagi pecinta batu akik Ibrahim Prades. Meskipun kecintaan batu akik mulai memudar di Aceh, ia tetap semangat untuk mengoleksi beragam jenis batu di rumahnya. Meskipun batu akik tidak se-booming setahun yang lalu di Aceh, namun hal tersebut tidak berlaku bagi pecinta batu akik Ibrahim Prades. Meski kecintaan batu akik mulai memudar di Aceh, namun ia tetap semangat untuk mengoleksi beragam jenis batu di rumahnya di kawasan Emperum, Banda Aceh. Ibrahim Prades yang lebih dikenal dengan sebutan Prades si Raja Batu ini telah memiliki hobi mencari batu sejak ia masih bersekolah di bangku sekolah dasar. Menurutnya ia mulai mengoleksi aneka batu akik yang ratusan jenis ini sejak 25 tahun lalu, persis sebelum booming batu di Aceh. Ibrahim Prades menuturkan terkait cara mendapatkan aneka jenis batu ini berdasarkan karakter batu yang pada dasarnya didapatkan dari ilmu atau buku petunjuk serta belajar dari kitab Al-Mujarabat dan Tajul Muluk. Kepada TVRI yang mengisahkan berbagai jenis batu akik yang ia dapatkan secara otodidak, seperti gading goa yang ditemukannya di daerah Pieng, kecubung ulung ia dapatkan di kawasan Janto, bahkan batu emas yang ada di kawasan Aceh Besar, batu tembaga, batu kristal, batu pancawarna, serta berbagai ragam batu jenis lainnya yang tetap ia koleksi hingga saat ini. Tak heran jika batu-batu akik yang ia koleksi ini pun mendapat tawaran harga beli dari berbagai unsur masyarakat yang datang langsung ke rumahnya mulai ratusan hingga puluhan juta rupiah. Ketika kita berbicara booming batu, itu kan diawali oleh ada kolektor batu, kan begitu. Jadi membooming batu di Aceh itu disebabkan oleh beberapa indikator atau beberapa kolektor, termasuk di awal-awalnya kita. Jadi semasa saya di Luk Semawe dulu sudah kita coba membangun sebuah persaudaraan ya sesama pecinta batu ini dengan judulnya FPBI, Forum Pecinta Batu Cincin Aceh Luk Semawe. Jadi waktu itu saya dipercayakan sebagai ketua umumnya dan kita rekrut orang-orang lain supaya bagaimana ya batu-batu yang ada di Aceh ini bisa menghasilkan gitu loh. Pertama, jadi warga yang tidak ada pekerjaan dia bisa ke gunung mencari batu-batu Aceh yang terkenal bagus-bagus dan cantik-cantik. Kemudian dengan ada pencari tentunya ada penerima, ada penampung. Kemudian setelah ada penampung ada penjual, tentunya juga akan melahirkan pembeli. Nah disinilah kita berpikir secara ekonomi untuk menghidupkan ekonomi rakyat. Supaya masyarakat ini yang tadinya pengangguran, terutama pemudanya ya dia bisa naik ke gunung cari batu. Bukan naik ke gunung buat kriminal cari batu ya. Selain beragam batu-batu akik yang belum diasah atau dijadikannya cincin, ia juga memiliki ratusan jenis batu yang telah siap dijadikan cincin yang disimpan di lemari koleksinya. Di sisi lain ada yang menarik dari salah satu jenis batu yang ada, yakni batu gajah duduk yang beratnya hingga lebih dari 20 kg. Warnanya yang merah kekuningan ini menurutnya pernah ditawar hingga puluhan juta rupiah. Namun karena akan dijadikannya koleksi, ia pun enggan untuk menjualnya. Ibrahim Prades mengisahkan meskipun keberadaan batu akik kini tidak se-booming setahun yang lalu, namun ia tidak pernah berhenti untuk menjadi kolektor batu yang mampu menduniakan batu Aceh baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Sementara itu, selain mengoleksi batu akik, Ibrahim Prades juga memiliki berbagai jenis batu mulia dengan warna-warna yang begitu indah. Batu-batu mulia ini didapatkan tidak hanya dari Aceh, namun juga luar Aceh, bahkan dari berbagai dunia. Berikut laporan selengkapnya. Kecintaannya terhadap batu inilah yang menurut Ibrahim Prades dapat menjadi penyemangat ketika jenuh dan bosan atau letih usai seharian bekerja. Tak heran selain mengoleksi batu akik, Ibrahim Prades juga memiliki beragam jenis batu mulia dengan warna yang begitu beragam dan juga indah. Batu-batu mulia ini didapatkan tak hanya dari Aceh, namun juga dari luar Aceh hingga dari berbagai belahan dunia. Sebut saja batu tiram dari Madinah, rubi daging dari India, jamrud dari Kolombia, rubi silent, jamrud Afrika Selatan, khatam, rubi, jamrud, blue sapphire, rubi star dari Burma hingga berbagai jenis batu lainnya yang warnanya sangat mempesona dan memukau. Jika biasanya para pecinta batu mulia membelinya dengan harga yang mahal, maka di sini Ibrahim Prades menjual batu-batu mulia ini dengan harga bervariasi, yakni puluhan juta rupiah.
Jika ditanya tentang keasliannya dari batu mulia yang ia miliki ini, ia menjelaskan diperbolehkan untuk langsung diuji ke lab atas kebolehan dan keaslian dari batu-batu mulia yang ia miliki. Selain batu-batu cantik dengan aneka warna dan juga mempesona ini, ia pun menjelaskan bahwa ia juga memiliki 9 alat kebal mustika rantai babi yang juga ia perjualbelikan bagi yang berminat. Ketika ditanyai bagaimana cara kerja mustika rantai babi yang konon dapat menjadi alat kebal ini, ia langsung mempraktekannya. Memang menarik dengan menggenggamkan saja satu rantai babi berbentuk kepompong dan mirip dengan bentuk cacing ini, maka jikapun ditusuk dengan senjata tajam tidak mempan, atau dengan kata lain orang tersebut akan kebal. Berbagai koleksi Ibrahim Prades ini dapat Anda jumpai di rumahnya di kawasan Emperum, Banda Aceh. Menurut Ibrahim Prades, keberadaan mustika rantai babi ini pernah ditawar hingga ratusan miliar rupiah. Namun hingga kini pembelinya belum datang secara langsung untuk melakukan transaksi. Sementara untuk alat kebal yang lainnya yang sejenis batu dengan kisaran harga puluhan juta rupiah telah banyak ia perjual belikan. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.